itu langsung muncul menu. Halo guys, selamat datang di channel Lin Engine. Kali ini gue bakal review sekaligus unboxing alat scanner injeksi dari brand Zodiac. Nah, kira-kira dusnya atau kopernya kayak gini ya. Dia polos, nggak ada apa-apa, cuma ada tulisan aja. BTW ini alat gua baru dikasih pegang ya, jadi ini memang udah beberapa kali dipakai. Ya, langsung kita buka. Wow, ini yang pertama kita dapat. Nah, jadi kita dapat pertama alatnya, ini si Zodiacnya ya, ini top Zodiac tipe TP100. Nah, ini kita pretelin dulu. Nah, jadi karena dia universal, dia tuh dapat untuk semua motor. Soketnya tuh kita dapat untuk semua motor. Nah, kalau untuk dari ininya kita dikasih colokan model begini. Ya. Nah, ini colokan ini dicolok ke sini. Dapat kabel ini. Tuh. Ini fungsinya buat apa? Buat memperpanjang jangkauan kita ya. Ini kira-kira ada 1 meter. 1 meter lah kira-kira ini. 1 meter sampai 1,5 meter lah ini. Kita dapat, ini kita colok ke alatnya. Nah, ini kalau udah nyolok ke alatnya, ini kita kencangin dulu. Nah, kira-kira kayak gini. Kalau ini udah nyolok begini, baru kita pakai yang ininya sesuai sama motor yang kita perlu. Misalkan kita mau pakai punya Honda nih ya, kita pakai punya Honda. Nah, ini Vespa, Piaggio, Aprilia, terus Honda bawahnya. Nah, ini buat Vario 150 biasa pakai ini. Nah, udah gitu teman-teman, nggak usah bingung ya. Misalkan soketnya aduh ini yang mana, dia itu ada tulisannya di sini nih, di kabelnya dia ada tulisan mana yang Aprilia, mana yang Honda. Nah, ini langsung kita colok ke sini. Nah, kalau ini udah masuk begini, baru ini masuk ke soket buat scanner ECU di motornya kayak gini. Kalau buat yang Honda pakai yang ini berarti ini sesuai ya. Di sini ada labelnya. Ini Aprilia berarti pakai yang ini. Nah, kita copot dulu. Nah, ini soketnya apa aja sih yang kita dapat nih? Nah, ini pertama yang tadi ya, Honda ya. Honda, Aprilia. Nah, masukin dulu. Terus kita dapat ini Generation Moto 03. Ya. Terus kita dapat ini Power Clamp Supply, baterai tes kabel. Nah, ini buat tes baterai. Ya, ini soketnya juga. Kita dapat buat ke aki. Nih. Aki min plus. Ya, merah sama hitam. Nih, aki min plus. Terus ini buat ke alatnya. Ini baterai. Ini buat ion atau Benelli. Nah, ini buat kabel Kimco. Ya, Kimco. Ini buat Yamaha. Ada tulisannya. Terus ini PGO 6P. Terus ini buat Suzuki. Ini Suzuki 3 ya. Nah, ini buat Kawasaki. Ya, Kawasaki. Ini kita dapat SYM. Buat SYM. Ini kita dapat buat Suzuki. Suzuki lagi, cuman ini yang 2 ya. Berarti Suzuki itu dia ada beberapa tipe ya. Buat soketnya. Ini kita dapat buat OBD Moto. Nah, begini. Nah, ini kita dapat lagi buat Suzuki. Oke. Jadi Suzuki kita dapat 3 kabel ya. Ini
karena dia universal, dia sediain kita itu soket untuk semua motor. Jadi kita mau pakai motor apa juga, pakai alat ini kita udah pasti bisa scan. Ini softcase-nya. Buat teman-teman yang mau coba ngelihat menunya kayak apa, ini gue coba pakai ini ya. Ini kita dapat kabel data kayak gini, tipe D besar ya, di USB. Nah, ini dicolok ke bagian samping. Si alat ini bagian sampingnya itu ada. Nih, dibuka. Nah, udah dibuka, ini masuk. Nah, kalau udah masuk, ini gue coba pakai batok casan ya, cuma buat lihat dia hidup aja. Ini pertama hidupnya. Wow, keren loh guys. Nah, itu langsung muncul menu. Dia ada diagnosa, baterai, uji modul, memori USB, gambar, dan mendirikan. Waduh, pakai bahasa Indonesia nih, mendirikan artinya apa tuh ya? Oke, kita langsung lihat-lihat fitur dalamnya. Oke guys, jadi ini kita lihat beberapa fitur yang ada di top diagnos ini. Ini tipe TP100 ya. Ini kita buka diagnosa. Ini ada exit F1, F2. Ini oke buat kiri kanan juga. Oke, ini kita coba diagnosa ya. Nah, ini kita lihat motor-motornya. Nah, ini ada buat Adiva, Aeon, Aprilia, terus Arctic Cat, Bajaj, Benelli, BMW, Bridgestone, terus Bombardier. Wow, namanya. Ini Ducati, ini Harley Davidson, ini Hartford, ini Honda, Hyosung, terus ini Indian, ini Kawasaki. Ini buat KTM, Kimco, Modenas, nah ini OBD2, nah ini PGO yang tadi ya, kabelnya udah dapat ya. Terus ini Piaggio, ini buat Royal Enfield, wih, gila ya, ini alatnya lengkap banget ya. Ini buat Suzuki, terus ini SYM ini kayaknya, ya itulah kayaknya deh ya. Gua kayaknya nggak asing, SYM ini kayak motor Cina kayaknya deh ini. Terus ini ada Triumph. Ini buat Vespa, ini Yamaha, terus yang terakhir Yiben. Oke, cuman segitu aja. Nah, ini kalau misalkan kita pilih nih buat salah satu motor gitu ya. Ini kita coba pilih buat Honda ya. Kita pilih buat Honda. Oke. Nah, udah kita masuk punya Honda, ini tuh ada lagi pilihan negaranya. Nah, ini Vietnam, Thailand, Laos, terus ini Kampuchea. Ya itulah, pokoknya kita pilih yang Indonesia. Kalau kalian yang di negara luar, sesuaikan sama negara masing-masing gitu ya. Ini ada auto scan juga, jadi colok ke motornya, udahlah ini motornya nggak tahu punya motor apa gitu, misalkan udah auto scan aja, ntar dia pilih sendiri gitu. Ini ternyata motor Thailand gitu kan. Indonesia kan ada motor CBU juga ya, CBU. Itu kadang kita suka bingung pilihannya ke Thailand apa ke Indonesia. Itu pilihnya fitur auto scan aja. Ini kita pilih yang Indonesia. Indonesia. Nah, ini kita pilih Indonesia, dia ada beberapa pilihan lagi. Ini ada Revomatic ya. Revomatic 110, Supra 125, dan berbagai motor Honda lainnya ya. Spacey, Vario, PCX, Beat FI 110, CB R150, Verza, Scoopy. Nah, ini adalah motor Honda semua lengkap di sini. Nah, ini misalkan kita pilih punya Vario 150 ya. Ini kita pilih menghubung dengan memori ECU. Ini nggak bisa masuk guys, karena kita nggak colok ke motornya ya, nggak kita colok ke ECU-nya ya. Oke, berarti reviewnya cuma bisa sampai di alat ini aja, sampai bisa ngeliat fitur-fiturnya aja, nggak bisa buat ngeliat semuanya. Nah, ini kalau kita pilih yang diagnosa, buat kalau mau yang diagnosa tadi itu masuknya harus si ini yang gue bilang tadi, masuk ke motornya. Jadi dia itu nge-scanning ECU kita dulu, ngeliat misalkan motor kita sebelumnya ada pernah kerusakan di TPS gitu. Nah, dia tuh ngediagnosis riwayat akhir gitu.
motornya tuh pernah rusak apa, jadi ketahuan gitu ada yang ganti alat apa, itu ketahuan. Misalkan sensor terakhir motornya rusak TPS gitu, walaupun udah diganti, dia ngelihat riwayat akhir dari ECU itu ada gitu, TPS pernah diganti gitu, atau TPS pernah error gitu. Itu buat yang tadi itu ya. Ini kita coba baterai. Oh, kalau ini baterai buat ngecek arusnya ya. Ini dia ada merah jalan begini. Nah, misalkan 12 volt atau dia over gitu. Harusnya dia standarnya di 14 sampai ke 14.8 gitu. 14.2, 14.8. Ini over dia sampai ke 15, 15.2. Nah, itu misalkan buat Vario itu kan udah over ya, kecuali buat Ninja ya. Kalau Ninja 2,5 ya segitu dia normalnya. Ini uji modul. Ini gambar. Oh iya. Ya, kira-kira begitu. Ini kita matiin dulu. Oke. Dia langsung mati. Oke guys, jadi segitu dulu aja videonya tentang si alat diagnosa ini ya. Dan ini top jediak TPS 100. Mungkin nanti untuk next videonya gue bakal bikin buat DC motornya gitu ya, biar kita bisa lihat diagnosanya bareng-bareng. Tadi sih gue udah coba ya, ini dia buat RPM, buat suhu radiator, itu semua dia bisa ke-scan gitu. Cuman karena ini di studio, motornya nggak mungkin masuk ke sini gitu kan. Untuk next video deh, kalian bisa komen gitu, gue bikin atau enggak. Oke? Jadi segitu dulu aja videonya. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian gak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Ini paket komplit.